Adiaksa itu menjadi kambing. Iya, Guru. Kalian dituduh telah melakukan perbuatan jahat, meneluh Prabu Malwapati, dan membuat ketakutan kepada seluruh rakyat di kota Raja Malwapati, dan telah menyihir sebuah desa menjadi hutan belantara. Apakah kalian akan membantah semua tuduhan ini? Semua tuduhan itu kami akui. Apakah kalian menyesali semua perbuatan kalian? Ya, saya sangat menyesal. Karena belum sempat menenung negeri ini menjadi danau. Dan menyihir raja kalian menjadi buaya kali. Secara langsung kalian telah mengakui perbuatan biadab yang sudah dan akan kalian lakukan terhadap negeri ini, juga kepada Sang Prabu. Sebagai negeri yang meletakkan undang-undang di atas titah raja, kalian akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Mana ada keadilan di muka bumi ini yang tidak berpihak? Tidak ada. Tuan Adiaksa adalah bawahan raja. Maka keadilan yang Tuan putuskan adalah keadilan untuk raja. Tidak. Kalian tidak sedang melawan aku. Kalian sedang melawan dosa-dosa kalian sendiri. Aku tidak pernah kenal yang disebut dosa. Bagiku yang namanya dosa adalah manakala aku gagal memenuhi keinginanku. Adiaksa, teruskan. Apakah negeri ini biasa mengadili seseorang dalam keadaan tangan terikat? Tangan diikat adalah untuk orang yang sudah dinyatakan bersalah. Kamu mencurigai sesuatu. Buat apa diadili kalau sudah dinyatakan bersalah? Tuhan tinggal menitakan hukuman. Omonganmu benar. Memang kami hanya akan menetapkan hukuman, bukan mempertimbangkan pembebasan, karena kalian jelas bersalah. Cepat lakukan. Aku sudah muak mendengar omonganmu.
hukum di Malwapati bagi si tukang sihir adalah hidup-hidup di hadapan rakyat. Betul, betul. Jangan sentuh itu. Prajurit. Cepat tangkap. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Tahan, Ratri. Benda itu hanya prajurit, Ratri. Tunggu. Tuan Pak, benda itu prajurit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat ke sekolah. Tutup pintu utama. Kejar mereka, Gulam. Jangan sampai kedua tukang sihir itu membuat keributan di tempat lain. Baik, Kiai. Paling tidak kamu kejar sampai dimanapun mereka sembunyi. Iya, baik, Kiai. Cepat. Mereka berhasil meloloskan diri. Dan kita ceroboh. Kalau saya tidak mematuhi undang-undang Malwapati, mestinya kita bisa langsung saja membunuhnya malam itu. Iya, mulai sekarang. Kalau kita berhasil menangkap mereka, langsung kita habisi saja Dinda Prabu. Karena Adiaksa telah menetapkan hukuman bagi mereka. Kang, sedang melamunkan apa? Saya sedang mencoba merenungi semua lelakon yang sudah kita jalani. Kakang seperti orang kebingungan. Saya seperti mendapat cahaya yang menerangi batin saya selama ini gelap gulita. Setelah mengunjungi kuburan Empu Wanaraja di puncak Gunung Cermai. Maksud Kakang? Saya mencoba menyusuri jalan yang selama ini telah saya tempuh. Selama ini, tidak ada satupun kebaikan yang pernah saya kerjakan. Tanpa saya sadari, semua kejahatan yang telah saya lakukan dengan rasa bangga. Pipi pasti masih ingat bagaimana saya telah membunuh Pulingsir, guru saya sendiri, orang yang telah memelihara kita. Wirat, hentikan! Kamu sudah kelewatan berani melawan gurumu, Wirat. Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Biarkan Lokahita. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat 4 pendekar itu pada anak ini. Maafkan aku,
Wirat, aku telah kelepasan menahan pukulan. Masih pantaskah saya disebut sebagai manusia dengan kelakuan seperti itu? Manusiakah namanya seorang murid yang tega membunuh gurunya sendiri? Manusiakah namanya seorang anak yang terlunta-lunta, lalu ditolong, kemudian dia bunuh penolong itu setelah anak itu menjadi perkasa? Apakah itu manusia? Wirat, setiap orang memiliki lembaran kelam di dalam hidupnya. Yang penting, apakah dia akan meneruskan kekelaman itu menjadi hitam legam atau menghapus kekelaman itu menjadi putih bersih, Wirat? Iya. Saya masih ingat nasihat Eyang Pulingsir. Kamu tahu tanaman apa yang tidak ada manfaatnya bagi manusia? Pohon duri. Tidak berbuah, seluruh batang dan rantingnya penuh duri yang sering mencelakakan manusia maupun binatang. Saya tahu, guru sedang mencontohkan kebaikan dan kejahatan. Tapi, baik dan jahat hanya masalah dari mana kita memandang. Pendapat itu merupakan pembenaran dari kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun, kebenaran dan kejahatan punya ukuran nilai yang umum. Misalnya seseorang yang mengambil barang orang lain. Secara umum, itu sebuah kejahatan. Bisa saja seseorang mencari pembenaran bahwa dia mencuri karena butuh makan. Dia tidak akan mencuri kalau dia tidak miskin. Itu yang akan kamu utarakan, bukan? Sudah lama saat seperti ini Bibi tunggu. Saat ketika hatimu terbuka untuk melihat warna lain dari kehidupan ini. Saat ketika mata hatimu menangkap adanya pilihan lain selain kekuatan dan kekerasan, Wirat. Jangan nangis. Saya tidak mau anak kita menjadi kecewa melihat ayahnya menjadi pendekar yang tidak memiliki hati nurani. Saya tidak ingin anak kita ikut-ikutan menjadi pendosa seperti ayahnya. Iya, Bibi sangat setuju, Wirat. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bi. Bagaimana caranya untuk menjadi orang baik? Kenapa kita tidak menanyakannya pada Uyut Saweg, ya? Paling tidak, Wirat bisa memulainya dengan melakukan perbuatan yang ada manfaatnya untuk orang lain. Aku berjanji tidak akan memberikan rasa malu kepadamu, anakku. Aku ingin memberikan kebanggaan kepadamu. Hei, siapa kamu? Namaku Sudawirat. Aku seorang pengembara. Jangan bohong. Kamu pasti orangnya Mahesa Tunggal yang ingin memata-matai kami. Ayo ngaku. Tangkap dia.
Bibi tidak keberatan Wirat meninggalkan Bibi kalau tujuannya untuk kebaikan. Karena kebaikanmu akan mampu menyentuh hati anak kita di dalam perut. Jangan mudah membunuh dan jangan mudah menyakiti orang lain. Ajian Ranggaguna. Kalau aku mau, kalian semua sudah kulumatkan seperti pohon itu. Maaf, siapa sebenarnya Tuhan? Tadi aku sudah bilang, tapi kuping kalian tidak mau mendengar. Aku pendekar Kelana. Namaku Sudawirat. Maaf Tuan, tadi Tuan mengeluarkan ajian Renggagunung. Itu bukan urusanmu. Kalau 1 bulan yang lalu kalian bikin perkara seperti ini, sudah pasti saat ini kalian sedang ditangisi anak istri kalian. Tinggal mereka yang masih setia pada Sang Prabu. Sebenarnya, siapa lagi yang mau datang, Mundu? Tenang, Kanda Prabu. Tenang. Jangan tunjukkan Kanda Prabu sedang sakit. Kelihatannya mereka kekurangan makan. Sudah berapa lama Raja Tuan bertahan di tempat ini? 1 tahun. 1 tahun. Kesetiaan mereka patut dipuji. Mari Tuan. Pangeran. Silahkan pendekar. Gusti Prabu berkenan menerima Andika. Ada apa, Temenggung? Anak buah hamba telah keliru memberi laporan. Orang yang mereka sangka telik sandi Mahesa Tunggal ternyata seorang pendekar yang sangat sakti. Hamba bawa kemari untuk berkenalan dengan Paduka. Tentu kamu tidak ingin menjual belas kasihan kepada dia, bukan? Tentu tidak, Gusti. Hamba hanya mengajak dia kemari untuk kalau bersedia membantu dan bergabung dengan kita. Maaf, Gusti Prabu. Sebenarnya hamba dalam perjalanan untuk membersihkan jiwa. Perjalanannya hanya mengikuti apa kata hati. Hamba telah melihat suasana penderitaan prajurit Gusti dan juga keadaan Gusti yang cukup menerenyuhkan. Hati kecil hamba berbisik supaya hamba memihak Gusti dan juga membela Gusti. Terima kasih kalau Sanak mau membelaku. Meski sebenarnya kami tidak ingin menjual penderitaan kami. Tapi seperti yang Kisanak lihat sendiri, seorang raja yang sah tinggal dalam gubuk seperti ini.
Sementara istana dan tahta yang empuk saat ini sedang dikangkangi orang lain. Orang yang merebut negeri Gusti apakah kerabat dari Gusti Prabu sendiri? Dia orang kepercayaanku, tapi ternyata tega mengkhianatiku. Diam-diam dia mempersiapkan pembelotan untuk meruntuhkan kekuasaanku. Hingga terjadilah sejarah yang paling pahit dalam hidupku. Kurang ajar! Berani-beraninya kalian menodong rajamu sendiri. Tunggal, mau dibawa kemana mereka? Permaisuri dan putra-putri Tuan mau diasingkan ke Pulau Sangiran. Sementara Tuan akan kami penjarakan. Kurang ajar! Bahwa masih ada orang yang setia kepada Gusti Prabu. Orang itu adalah saya sendiri, Dinda Pangeran Puru dan Tumenggung Jambe. Juga satu pasukan anak buah Tumenggung Jambe dan Aki Luhur. Kami bersepakat untuk membebaskan Gusti Prabu. Malam itu, saya bersama Pangeran Puru, Tumenggung Jambe, dan Aki Luhur menyelinap ke tempat Gusti Prabu dipenjarakan. Tenang, Kanda Prabu. Saya Mundu. Mundu? Iya, dan Puru. Serta Tumenggung Jambe. Kami akan membebaskan Kanda Prabu. Mau membebaskan aku? Iya. Meloloskan diri dan bersembunyi di tempat ini sambil berencana merebut kembali kekuasaan kami atas Sawopitu. Tapi kendala kami adalah permaisuri dan anak-anakku dijadikan tameng oleh Mahesa Tunggal. Setiap kami akan menyerbu ke Daton. Bahkan dia mengancam mau membantai keluargaku kalau aku tidak menyerah. Gusti Prabu, mestinya harus ada yang membebaskan dulu keluarga Gusti Prabu. Baru kemudian berpikir untuk merebut kembali negeri itu. Jadi... Pendekar, rencana kami memang begitu. Tapi sudah 4 orang telik sandi yang kami kirimkan ke Kutaraja selalu tertangkap. Kalau ada yang bisa menunjukkan saya jalan arah ke Kutaraja Sawopitu. Percuma, anak muda. Penjagaan di Sawopitu sangat ketat. Dan Mahesa Tunggal sangat licik. Dia memenjarakan seluruh keluargaku dengan cara terpisah-pisah.
Manakala ada yang membebaskan salah satunya, dia mengancam akan membantai yang lainnya. Beberapa kali saya pernah terlibat dalam perebutan tahta Kisanak. Kisanak dibayar berapa oleh Gusti Prabu? Sekepeng pun saya tidak minta upah. Ini pengabdian saya kepada Gusti Prabu. Bukankah Kisanak seorang pendekar? Tidak semua pendekar mengejar bayaran. Sebab pengabdian memiliki nilai kepuasan batin yang jauh lebih tinggi dari berapapun upah yang kita terima sebagai pendekar bayaran. Selama ini saya selalu menuntut bayaran. Tapi entah kenapa kali ini saya begitu kasihan melihat raja tua itu. Ini bukan pengabdian. Karena saya bukan abdinya. Saya hanya ingin membantu saja. Membantu orang yang membutuhkan juga memiliki kebahagiaan yang lebih dari sekedar menerima upah. Mungkin. Memang ada rasa seperti itu. Tiba-tiba saya merasa bungah. Manakala Sang Prabu mengizinkan saya menyelinap ke kota raja. Menjadi getar keterharuan dalam hati saya. Ya, itu memang tanda-tanda kebahagiaan. Ya. Ya. Tepung. Hei, turun. Hei, mau kemana kalian? Oh, mau ke ujung jalan ini. Hei, jangan main-main di sana. Kalian memasuki kawasan Saup itu. Serahkan barang kalian. Baik. Ya. Sebaiknya kita tidak usah lagi mengurusi keberadaan Jayadipa. Mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Hanya satu pasukan kecil di bawah pimpinan Tumenggung Jambe. Hah? Apa artinya? Melawan 3 sagulma pasukan kita. Kanda Prabu, Jayadipa telah menghancurkan keluarga saya. Menghancurkan seluruh terah saya. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan mereka, Kanda Prabu. Satu pasukan kecil itu bisa berubah menjadi banjir bandang kalau kita tidak segera menghabisinya. Sebagaimana Jayadipa pernah menghabisi seluruh keluarga saya. Bekananda, jangan memperturutkan dendam. Ini bukan sekedar dendam, Gusti Prabu. Tapi kehati-hatian kita menumpas rumpun bambu harus habis sampai ke akar-akarnya. Sebab kalau tidak, dia akan tumbuh dan menjadi subur. Dan pada akhirnya akan menyulitkan kita semua. Kamu keliru, Bekananda. Kalau kita masih saja memikirkan pelarian Jayadipa, tenaga dan pikiran kita akan habis ke sana. Dan kita akan lupa membangun kembali negeri ini. Dan kalau kita gagal dalam memakmurkan rakyat, maka rakyat akan teringat kembali kepada raja yang pernah membuat mereka makmur. Saya tidak mau nama Jayadipa disebut orang lagi. Bagaimana dengan gangguan yang kerap mereka lakukan? Ini bisa meresahkan rakyat, Gusti Prabu. Menebang pohon dengan kapak, memotong rumput dengan sabit. Hamba kurang mengerti maksud Paduka. Menghabisi pasukan kecil tidak perlu mengerahkan seluruh pasukan.
Tidak perlu sampai seluruh negeri menjadi geger. Itu tugasmu. Kita harus mencari tahu di mana mereka menang keluarga Prabu Jayadipa. Ya. Yang penting kita harus mencari penginapan dulu. Baru kita atur rencana kita. Kiluhur, kelihatannya kita harus mengisi perut dulu, Kiluhur. Ayo. Tapi saya tidak punya keping sama sekali, Kiluhur. Ada. Pangeran Mundu memberi kita beberapa keping perak untuk keperluan kita. Ayo. Wirat, penjara ada di sebelah selatan Kedaton. Keluarga Prabu Jayadipa ditahan di sana? Saya tidak tanyakan itu, tapi kemungkinan di sana. Saya dengar cerita dari Gusti Prabu bahwa keluarganya ditahan ke Pulau Sangiran. Memang, yang pertama, saya sanksi keberadaan pulau itu. Yang kedua, negeri Sahopitu tidak memiliki kapal. Saya berangkat dulu, Ki. Hei, kenapa tidak bareng saya saja? Tidak, Ki. Saya terbiasa kerja sendirian. Aki tunggu di luar di balik penjara. Katakan, di mana Gusti Permaisuri dan putra-putrinya dipenjarakan? Saya tidak tahu, Tuhan. Siapa saja yang dipenjarakan di dalam? Para Nayaka yang setia pada Gusti Prabu Jayadipa. Berapa orang? 11 orang. Turunkan saya, Tuhan. Saya akan periksa ke dalam. Tuhan, turunkan saya. Saya akan katakan di mana permaisuri berada. Di mana? Turunkan saya dulu. Jangan sekali-kali mempermainkan aku. Keluarga raja dipenjarakan di sebuah puri di lereng Melungker. Tapi penjagaan di sana sangat ketat. Bohong! Semut pun belum tentu bisa masuk. Bohong! Sungguh, saya tidak bohong.
Siapa yang masih setia kepada Gusti Prabu Jayadipa? Ikuti aku. Ayo. Di luar tembok ini seorang anak buah Temui Jambe sedang menunggu kalian. Baik, Tuan. Maaf, Tuan. Bagaimana kami bisa keluar dari tempat ini? Ya! 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 Gusti Prabu pasti bahagia kalau melihat kedatangan tuan-tuan. Gusti Prabu selamat. Benar. Lebih baik Aki cepat bawa mereka ke tempat Gusti Prabu. Tuan, mana Gusti Permaisuri dan Pangeran Jiruaraja? Mereka dipenjarakan di tempat lain. Aku mau langsung ke sana. Cepat, kalian pergi dari sini. Tunggu. Di mana letak lereng Gunung Melungker? Lereng Gunung Melungker? Iya. Mereka memenjarakan keluarga Gusti Prabu di sana. Dari pintu barat, terus ada jalan tagak, ambil kanan. Terima kasih. Cepat, kalian harus sudah mencapai batas wilayah sebelum fajar. Baik, Tuan. Ayo. Tuan, kami menuju hutan Maniran, dekat air terjun Madukara. Iya. Bagaimana penjagaan kalian? Hah? Di Manggara? Mana yang kamu katakan? Semut pun tidak mungkin bisa menembus penjagaan penjara. Mana? Ampun, Gusti Prabu. Yang datang cuma satu orang. Satu orang. Ini lebih lagi. Hanya satu orang. Hanya satu orang. Puluhan anak buahmu tidak becus menangkapnya. Cobalah menikmati kehidupanmu. Seperti kakandamu itu. Kanda Indabrata sudah gila, Ibu. Jiwanya lemah. Setitik pun dia tidak memiliki api untuk melawan kesewenang-wenangan Maesa Tunggal dan Begananda. Tidak, anakku. Itu karena dia legowo. Dia pasrah kepada pepesten dewa. Itu kan pasrah. Itu menyerah. Itu ketakutan yang timbul karena perasaan bersalah yang terlalu berlebihan. Kita salah apa? Karena mencari kekayaan secara jujur. Ibu mengerti jalan pikiranmu, nak. Tapi jangan berlebihan. Marah itu sangat meletihkan. Sini, nak. Ada yang datang! Ada yang datang!
Upacara kesatria di sana. Jangan pakai ilmu murahan seperti itu. Pendekar yang memiliki ilmu harimau hanya beberapa kelintir kisaran. Sementara ilmu silat seperti kalian ada berlaksa-laksa. Apakah itu yang kalian sebut sebagai ilmu murahan? Itu ilmu pengecut. Mana yang pengecut? Orang yang bertarung dengan menggunakan ilmunya atau orang yang bertarung dengan keroyokan? Jangan banyak mulut. Kalian yang terlalu banyak mulut. Ya. Ya. Jangan gunakan ilmu itu, Wirat. Ya. Ya. Kami menyerah, pendekar. Katakan, di mana keluarga Prabu Jayadipa ditahan? Ada dalam puri, Tuan Pendekar. Tuan bisa lewat pintu itu. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Hamba mau membebaskan Gusti Permaisuri dan seluruh keluarga Gusti Prabu Jayadipa. Siapa kamu? Hamba Pendekar Kelana. Hamba diberi tugas oleh Gusti Prabu Jayadipa dan Pangeran Mundu serta Pangeran Puru untuk membebaskan seluruh keluarga Kedaton dan memboyong ke tempat Gusti Prabu Jayadipa. Hei, bagaimana kami bisa mempercayai Andika? Saya kenal 4 orang ini adalah begundal Bekananda. Memang benar, mereka berempat telah saya taklukkan. Demikian pun 1 penatus prajurit yang menjaga tempat ini. Ayo cepat siapkan kuda untuk semua tahanan. Baik, Tuan. Cukup 2 orang saja. Dan 2 orang tetap di sini. Kalau kalian macam-macam, mereka berdua akan kubunuh. Mengerti? Mengerti, Tuan. Gusti Permaisuri, silahkan mempersiapkan segala sesuatu yang mau dibawa. Daya, ayo bereskan semuanya. Baik, Gusti Ratu. Retno, Dewi, Arana, siapkan semua barang-barang kalian. Iya, Ibu. Ini untuk membungkus pakaianmu ya, dan ini untuk patung kamu. Indrasyara, siapkan barangmu ya. Hamba tidak mau, Kanjeng Ibu. Hamba tidak mau menggantungkan nyawa hamba kepada pendekar yang masih belum kita lihat kemampuannya. Hei! Untuk sampai di tempat ini, aku sudah menaklukkan 100 prajurit Caka. Juga 4 pendekar bayaran. Tahu? Tuan telah melukai perasaanku. Atau Tuan mau mencoba kesaktianku? Hah? Tatap wajah saya, Pangeran. Hei. Tuan sudah berani melecehkan saya. Maka Tuan harus bertanggung jawab. Asal Tuan tahu, saya bukan rakyat Sawop itu. Dan saya bukan abdi Prabu Jayadipa. Hanya keniatan baik untuk menolong orang-orang teraniaya yang bisa membawa saya kemari. Tapi Tuan telah menghina saya. Burung pungguk sakit-sakitan, ingin terbang ke matahari. Dari pagi
Dia melayang. Belum sore, sudah mati. Pendekar, maafkan anak-anak saya. Mungkin karena mereka terlalu lama menderita, sehingga pikiran mereka selalu dihantui perasaan cemas dan tidak mudah mempercayai orang. Maafkan, pendekar. Pendekar, kuda sudah siap, pendekar. Silakan Gusti Permaisuri. Oh ya, selanjutnya terserah siapa yang mau ikut dan siapa yang mau tetap tinggal di sini. Tuan Pendekar. Tidak usah minta maaf, Pangeran. Karena permintaan maaf adalah perang besar melawan kesombongan yang ada dalam diri Pangeran. Tapi semua kata-kata saya tadi timbul karena beberapa kali saya dikecewakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pelindung saya. Betul, pendekar. Hampir semua bayangkari yang menjaga keluarga kami telah berkhianat. Cepat, tolong. Kurang ajar. Berdiri. Mereka berhasil lagi melepaskan tawanan kita. Apa pasukan pengawal Prabu Jayadipa yang melakukan? Hah? Betapa marahnya Prabu Mahesa Tunggal pada kita. Tuan Senopati, katanya hanya satu orang, Tuan. Dia sangat sakti, Tuan. Hah? Hanya satu orang? Tangkap kembali tawanan itu. Kerahkan pasukan sebanyak-banyaknya. Tapi kemana? Kita tidak tahu tujuan mereka, Tuan Senopati. Cegat seluruh jalan tembus dari Puri. Tangkap mereka hidup atau mati. Kita sudah sangat dipermalukan. Cepat! Baik, Tuan. Ayo, cepat! Permaisuri, sebaiknya kita harus lebih cepat lagi. Saya takut prajurit kerajaan akan menyusul kita begitu mereka mendengar berita pembebasan ini. Hei, kenapa kalian? Kulitku bisa terbakar kalau terus-terusan kena matahari, pendekar. Jangan samakan aku dengan perempuan kebanyakan. Apa artinya selamat, tapi sekujur tubuhku hitam legam? Pangeran mana yang mau padaku dalam keadaan seperti ini? Gerah lagi. Kalau tahu sejauh ini, aku tidak mau ikut. Tuan Putri, mestinya kalian lebih semangat daripada saya. Karena kepergian kalian adalah kepergian menuju kebebasan. Tapi kami sudah sangat letih, pendekar. Iya. Terutama aku. Dan di mana Rama Prabu berada, sama sekali belum ada gambaran. Kelihatannya malah semakin masuk ke dalam rimba. Hei, persembunyian Gusti Prabu memang di dalam hutan. Jauh lebih lebat daripada hutan ini. Hah? Banyak ngomong. Ayo duduk. Tuan Putri. Hei, cepat. Kalian semuanya ke sana. Kalian tidak akan kami apa-apakan.
Kalau mau menyerah secara baik-baik dan mau kembali ke Puri Gunung Melungker. Aku tidak mau kalian penjarakan lagi di Wangkara. Apakah Gusti merasa dipenjarakan? Bukankah kami memperlakukan Gusti tetap seperti keluarga raja? Semua kemewahan dan kemudahan tetap kami sediakan. Benar, Kanjeng Ibu? Buat apa kita menyusuri hutan yang belum tentu akan membawa kita kepada kebebasan? Iya, benar, Kanjeng Ibu. Iya, Kanjeng Ibu. Salah-salah malah membawa kita terjungkal dalam jurang. Di puri itu kan jauh lebih nyaman dan tenang, dan kita juga tidak merasa seperti tawanan. Omongan Putri Gusti itu lebih jujur dan masuk akal. Tidak. Kanjeng Ibu. Aku tidak sudi di bawah kekuasaan para pemberontak. Oh, baik. Tangkap mereka! Pendekar, tolong! Tolong, pendekar! Pendekar! Tolong! Pendekar! Tolong! Kita harus cepat meninggalkan tempat ini, Pangeran. Kalau tidak, sebentar lagi bantuan dari Kedaton Saopitu yang jauh lebih banyak akan dikerahkan ke tempat ini. Pangeran. Kakang Tumenggung Jambi. Iya. Di mana Gusti Prabu? Ada. Saya akan laporkan kedatangan tuan-tuan. Tunggu dulu. Kanda Prabu tidak bisa menerima berita yang terlalu mengejutkan. Sekarang silahkan tuan-tuan istirahat dulu. Kita harus membangun benteng seperti ini, supaya tidak ada musuh yang bisa merobohkan kita, Mundu. Benar, Kanda Prabu. Dan sangat kebetulan, para rakyat kita yang setia telah berhasil kita bebaskan. Apa masih ada rakyat yang setia padaku? Hanya secuil prajurit, juga Tumenggung Jambe, serta kalian berdua. Yang lain, mana? Kanda Prabu tidak usah ungkit-ungkit itu lagi. Ini kenyataan, Mundu. Kesetiaan yang sejati itu omong kosong. Tidak satu rake, Tumenggung, bahkan Senopati yang kuangkat derajat dan pangkatnya waktu aku berkuasa, yang masih setia padaku. Tapi Gusti, para rakyat yang setia pada Paduka sekarang sudah berada di sini. Mereka telah dibebaskan dari penjara oleh Pendekar Sudawirat dan Aki Luhur. Benar, Luhur? Benar, Gusti Prabu. Di mana pendekar itu? Dia mau membebaskan
Gusti Permaisuri dan putra-putri Paduka di penjara yang lain. Sebenarnya kamu mau dibawa kemana sih? Terus terang aku mulai curiga sama kamu. Lihat seluruh kulitku tercabik duri, tapi tempat Romo Prabu belum juga kelihatan. Kalau tahu begini aku tidak mau ikut. Saya tidak pernah mengatakan tempat Gusti Prabu itu dekat. Dan ini cukup yang terakhir. Kalian mengajukan keberatan kepada saya. Saya pendekar Kelana yang tidak pernah menerima upah sepeser pun dari orang tua kalian. Kalau aku mau, sekarang juga aku bisa meninggalkan kalian. Dengan Prabu Jayadipa yang merindukan dan menginginkan kalian berkumpul dengannya. Nak, maafkanlah mereka, Nak. Saya benar-benar kasihan pada suami Paduka. Air mata yang beliau curahkan sama sekali tidak terbalas. Putra-putri Paduka lebih peduli kepada kulitnya daripada keselamatan ayandanya. Dari kecil mereka tidak pernah menderita. Jadi ibu mohon, anak bisa memaklumi dan memaafkan mereka. Gusti Permaisuri, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau sikap putra-putri Paduka kalau mendapatkan kenyataan bahwa ayah mereka tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Kalau sikap mereka tetap seperti itu, saya yakin Gusti Prabu pun tidak akan kuat. Mudah-mudahan tidak akan seperti itu, Nak. Siapakah tuan-tuan ini? Saya adalah pengelana jagat di sana. Kalau diperbolehkan, kami ingin menumpang untuk menghangatkan diri. Maaf, tapi pimpinan kami adalah Tuan Sudawirat. Saya tidak tahu apakah dia akan mengizinkan atau tidak. Bagaimana, Tuan? Maaf, kami belum kenal kalian. Bagaimana kami tahu bahwa kalian tidak akan menyusahkan kami? Jangan suka curiga, Kisanak. Sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong, Kami kemalaman dan kebetulan tidak membawa pemantik api. Maaf, aku tidak akan mengizinkan kalian. Kurang ajar! Sombong kau anak muda!
kamu betul-betul Diwangkara? Berdiri. Mestinya setelah kamu lihat penjara kota raja itu jebol, kamu seharusnya mengamankan Purim Lungker. Hamba sudah melakukannya, Gusti Prabu. Melakukan apa? Tapi pendekar yang disewa Jayadipa untuk membebaskan kerabat mereka benar-benar mumpuni. Hampir separuh pasukan hamba terbunuh, Gusti. Mari, Gusti, silakan. Dinda. Kanda Prabu.